Udah lama banget kita nggak pernah ngebahas laptop mewah dari brand Dell. Dan sekarang kita mau bahas lagi Ultrabook super portable super mewah yang nggak punya touchpad. Kalau kita ngomongin soal desain luar, ya buat brand ini nggak usah ditanya lah ya. Selain dari desain Dell yang dari dulu begitu-begitu aja, desain elegan inilah yang menjadi ciri khas brand tersebut udah dari beberapa tahun lalu. Dell XPS 13 Plus yang kali ini juga ringan, hanya di 1,2 kg dan tebalnya hanya 1,5 cm. Ciri khas yang lain adalah build quality laptop ini bener-bener eksepsional, di mana seluruh bodinya terbuat dari 100% metal yang laptop thin and light lain biasanya berbarengan dengan polikarbonat. Namun metal ini bukan berarti lebih tangguh dari magnesium alloy yang biasanya dipakai sama ZenBook series. Dan tentu aja laptop ini bisa dibuka hanya dengan satu tangan. Monitornya beresolusi 3.5K dengan panel OLED yang pastinya punya color gamut tinggi. Warna dan gambarnya ini cantik banget, bezelnya juga super tipis, PPI-nya padat. Walaupun sayangnya refresh rate-nya ini masih 60Hz, dimana kalau dibandingin sama OLED-nya Asus atau HP, biasanya udah 90-120Hz. Tapi Dell XPS 13 Plus punya desain keyboard yang paling stand out dibanding laptop-laptop lain, yaitu keyboard tanpa spacing antara key yang full dari pojok kiri sampai pojok kanan, ditambah dengan FN key yang menyatu dengan laptop di atasnya. Ini bener-bener cantik banget, ciamik soroh. Laptop ini juga punya fitur FN Lock dengan logo-logo FN key-nya yang juga ikut berubah ngikutin dengan fungsinya. Nggak berhenti sampai situ, di pojok kanan atas juga ada fingerprint scanner yang tergabung dengan power button, walaupun sayangnya nggak ada teknologi fingerprint catch di power button ini. Dan nggak cuma menarik di keyboard aja, lihat deh di bagian bawah, kalian lihat ada touchpad nggak? Benar, touchpadnya dibuat menyatu dengan surface laptop bawahnya dan membuat laptop ini lebih clean lagi. Gue tadinya sempat skeptis karena menganggap kalau kita kan jadi ngira-ngira dong letak touchpadnya di mana, tapi setelah pembiasaan ternyata enak-enak aja loh pakai touchpad begini. Kebayang gitu kalau areanya ya di daerah-daerah di bawah space button, dan touchpad ini juga punya haptic feedback, jadi tetap bisa ditekan-tekan dengan feeling yang mirip sama touchpad MacBook. Sayang banget sih, stiker garansinya nggak bisa kita copot di unit review ini, jadi kurang gitu clean-nya. Nah, karena ini adalah laptop yang super thin and light, port juga diminimalisir menjadi satu USB-C Thunderbolt 4 di setiap sisinya. Dell memang memberikan dongle di dalam boxnya, namun hanya USB A to C dan audio combo jack aja. Gua ngerasa HP Spectre lebih bagus gitu dongle-nya, ada HDMI dan lain-lain juga. Berbeda dengan laptop thin and light lain, Dell XPS 13 Plus ini ditenagai Core i7 P series, menjadikannya head-to-head dengan Lenovo Yoga 9i atau MSI Prestige 13 Evo yang kemarin direview Michael. RAM-nya berkapasitas 16GB soldered LPDDR5, walaupun kalau kata gua harusnya di harga segini, ya RAM-nya 32GB lah. SSD-nya berkapasitas 1TB PCIe Gen 4 X4 yang speed-nya juga lumayan kenceng, namun di sini tidak ada penambahan M.2 slot sama sekali. Buat sebuah Core i7 P series, performa CPU Dell XPS 13 Plus ini termasuk normal, slightly lebih tinggi dari 1355U, namun nggak berbeda di single core-nya. Dan buat Iris Xe graphics-nya, skornya di 3D Mark sama dengan U series-nya karena memang sama-sama 96 execution unit. Laptop begini kalau diajak main game Dota 2 atau Evil Genius 2 sebenarnya sih udah lancar, dan pastinya dengan monitor OLED begini warnanya udah vibrant banget. Untuk menangani panasnya Core i7 1360p di dalam laptop setipis ini, Dell harus menggunakan 2 kipas dan 1 heat pipe walaupun tanpa discrete GPU. Tapi untungnya suhunya nggak ada yang di atas 100 dan juga suhu surface-nya itu adem banget. Kalau kita ngomongin soal pengalaman dan desainnya, buat sebuah laptop tipis dan enteng, jujur estetika Dell XPS 13 Plus ini ya memang gak ada duanya. Desain overall dalemannya itu cakep banget. Namun bukan berarti makainya enak ya. Walaupun udah pembiasaan, bagian FN key-nya ini gak ada feeling tactile sama sekali buat dipencet. Membuat kita menjadi gagu pas makainya. Terutama kalau mau pencet shortcut seperti Alt F4 atau yang paling kerasa itu mencet tombol delete.
Untungnya, keyboard ini masih punya travel yang dalam, dan touchpadnya juga masih enak dipakai. Nggak kayak ZenBook S13 Plus yang travel keyboardnya itu terlalu cetek. Baterai laptop ini juga sebenarnya gede kalau kita lihat di dalam, tapi karena tipis dia cuma bisa berkapasitas 55 Wh dan tahannya adalah sekitar 7,5 jam pemakaian, masih kalah dengan MSI Prestige 13 yang bisa sampai 12 jam. Buat speakernya itu juga udah bagus banget. Mungkin ini adalah laptop tipis yang speakernya paling bagus. Clarity-nya jelas, tidak ada distorsi di volume tinggi, dan bassnya itu tetap kerasa. Overall enak lah laptop ini buat dipakai nonton film atau nonton anime sekalipun. Buat kualitas webcamnya ini udah cukup bagus, terutama kalau misalnya cuma dipakai buat Zoom meeting, conference call, dan juga buat kerja, ini udah bagus banget. Dan mikrofonnya juga udah lumayan bagus juga, tapi yang kita di sini belum lihat itu adalah sepertinya di sini nggak ada privacy shutter ya, tapi kan kita di sini minjemnya tuh emang cuma bentaran aja, dan kita belum ketemu adanya privacy shutter di laptop ini. Sebagai tambahan, webcam ini juga udah support dengan face recognition, jadi laptopnya udah support dengan 2 opsi Windows Hello. Nah, ngomong-ngomong soal webcam, di softwarenya Dell itu ada fitur yang namanya My Presence. Di sini kita bisa mengatur kalau noleh dia bisa ngedim, atau pas kita cabut dia bisa turn off screen, atau bahkan saat kita datang dia bisa nyalain kembali screen-nya. Canggih software Dell ini. Yang sangat disayangkan adalah laptop yang harganya udah mencapai 36 juta rupiah ini sekarang nggak ada ADP-nya lagi. Walaupun ya garansinya Dell masih tetap onsite atau dikerjakan di tempat dan bahkan bisa diklaim sampai ke luar negeri. Kalau dari kalian ada yang nemu laptop ini harganya itu 20 jutaan di marketplace, gue bisa pastikan kalau itu adalah barang refurbished dari luar. Jadi, Dell di luar itu secara resmi memang menjual barang refurbished. Tapi, yang kita bingung adalah kenapa di Indonesia itu banyak yang masukin sendiri dan diklaim seperti barang baru. Kalau dari Dell di luar sih, dia garansinya hanya 1 bulan aja. Dan kalau di toko-toko itu kebanyakan garansinya hanya 1 tahun. Balik ke laptopnya, jadi secara overall Dell XPS 13 Plus memang punya desain yang tidak ada duanya, tapi tentunya bukan buat kaum mendang-mending yang hanya ingin price to performance. Kalau kalian mau laptop ini hanya karena speknya, masih ada Lenovo Yoga 9i dan MSI Prestige 13 Evo dengan harga yang lebih affordable. Tapi kalau kalian memang mencari laptop yang estetikanya tiada dua dan juga nggak masalah mengocek kantong lebih dalam, Dell XPS 13 Plus adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk menghabiskan uang kalian. Terakhir, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy. Dell XPS 13 Plus adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk menghabiskan uang kalian. Menghabiskan uang kalian.